Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mencoba mengerjakan latihan soal UAS manajemen data, di mana soal yang pertama adalah lakukan uji validitas dan reliabilitas untuk variabel abstrak. Nah, kita lihat di variabel view. Untuk variabel abstrak ini terdiri dari 4 variabel, yaitu segera, beri, lahir, dan sampai. Jadi variabel abstrak adalah di sini dia harus merupakan beberapa pertanyaan untuk mewakili satu variabel. Jadi tidak bisa hanya satu variabel. Kalau kayak luas rumah itu kan berarti hanya satu variabel luas saja gitu ya. Ke jumlah penghuni juga hanya cukup dengan satu pertanyaan per satu variabel. Nah, jadi untuk uji validitas caranya adalah analyze, kemudian pilih scale gitu ya. Pilih reliability analysis. Kemudian kita masukkan ke 4 variabel abstrak tadi ke sebelah kanan atau ke kolom item. Segera, beri, lahir, dan sampai. Kemudian pilih statistik, pilih descriptive for-nya, klik item, scale, dan scale if item jelek. Kemudian klik continue, dan langsung kita oke. Nah, ini keluarlah output. Output yang dilihat untuk uji validitas dan reliabilitas yang pertama adalah untuk uji validitas. Nah, dikatakan uji validitas ini per variabel. Jadi apakah variabel segera itu valid, beri itu valid, lahir itu valid, dan sampai itu valid. Nah, yang dilihat adalah ini, corrected item total correlation. Jadi ini yang corrected item total correlation ini kita sebut sebagai R hitung. Nah, R hitung harus dibandingkan dengan R tabel. R tabelnya dengan melihat jumlah sampel. Tadi ada jumlah sampelnya adalah 30 ya. Kemudian lihat dengan DF-nya 30, N dikurangi 2 berarti 30 kurangi 2 itu adalah 28. Kemudian lihat di tabel R. Nah, nanti Anda lihat di tabel R untuk menentukan berapa R tabel. Kemudian bandingkan masing-masing per variabel dari R tabel tadi dengan R hasil ini. Nah, kalau tidak salah R tabelnya sekitar 0,361. Nah, ini kan berarti sudah yang segera 0,790. Dia lebih besar daripada R tabel. Kemudian yang variabel beri juga sama, lebih besar. Kemudian variabel lahir juga lebih besar, dan variabel sampai juga lebih besar. Nah, intinya semua variabel ini mempunyai nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Artinya, keempat variabel abstrak ini bersifat valid. Nah, kalau sudah keempat-empatnya valid, maka kita harus menentukan apakah variabel ini reliable atau tidak. Nah, untuk reliable kita lihat di sini. Lihat pada tabel reliability analysis pada bagian Cronbach alpha. Nah, diperoleh ini adalah R hitungnya. R hitung alfanya diperoleh 0,902. Bandingkan juga dengan R tabel tadi. Nah, 0,902 lebih besar daripada 0,361 ya. Nah, berarti keempat variabel yang sudah valid ini juga ternyata reliable. Jadi keempat variabel sudah valid dan keempatnya juga reliable. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Lakukan uji kenormalan distribusi data sesuai dengan variabel yang memenuhi syarat ya. Nah, variabel yang memenuhi syarat untuk uji kenormalan adalah variabel yang bersifat numerik. Kita lihat apa variabel yang bersifat numerik. Yang bersifat numerik itu adalah variabel luas rumah dan usia. Oke, kita buat uji kenormalannya ya. Caranya adalah analyze, deskriptif. Nah, kita langsung masukkan kedua variabelnya, luas rumah dengan usia. Kita klik ke kanan, dipindahkan. Kemudian displaynya kita matikan saja. Kemudian untuk statistik, nah dalam uji
distribusi normal, kita perlukan adalah nilai min, median, standar deviasi, dan skewness. Nanti skewness ini akan dibagi dengan standar error skewness. Kemudian continue. Kemudian kita juga memerlukan chart. Nah, ini chartnya kita klik yang histogram. Jangan lupa mengklik show normal curve on histogram. Kemudian continue. Nah, kalau sudah baru kita oke. Nah, kemudian langkah berikutnya satu lagi untuk uji untuk uji kenormalan distribusi data, yaitu adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Caranya analyze, deskriptif statistik, pilih explore. Nah, explore ini kemudian pilih tadi luas rumah, pindahkan ke dependent list. Usia, pindahkan juga ke dependent list. Kemudian pilih plots. Nah, plots ini kita pilih normality plot ya. Nah, kemudian stem and leave-nya tidak perlu. Kemudian kita continue dan kita oke kan. Nah, ini diperoleh dari explore dan kita akan membaca hasilnya ya. Nah, dari hasil pengolahan yang pertama tadi yang menggunakan menu frekuensi, kita bisa memperoleh histogram. Nah, ini namanya kurva histogram. Diagramnya histogram dan ini ada kurva normalnya. Nah, kalau kurvanya ini membagi, kalau kita tarik dari garis yang paling tinggi, puncak yang paling tinggi, kita tarik garis vertikal ke bawah, kita lihat sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama besar, berarti kurva ini dinyatakan simetris. Kalau kurvanya simetris berarti datanya berdistribusi normal. Nah, sekarang kita lihat untuk luas rumah, kurvanya simetris. Kemudian untuk usia juga simetris, karena kalau kita tarik garis ini lurus, dia akan membagi bagian sama besar sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, untuk histogramnya dinyatakan kurva berdistribusi normal. Kemudian untuk uji kenormalan yang kedua dengan melihat nilai skewness dibagi dengan nilai standar error skewness. Nah, ini diperoleh 0,224 dibagi dengan 0,427 dan 0,180 dibagi dengan 0,427. Nilainya diperoleh lebih kecil daripada 2. Jadi, jika nilai skewness dibagi dengan standar error skewness nilainya lebih kecil daripada 2, maka variabel tersebut dinyatakan distribusi normal. Jadi, asumsi kenormalannya itu ada 3. Yang pertama histogram, harus kurvanya normal. Yang kedua adalah skewness dibagi standar error skewness harus kurang dari 2 yang menyatakan juga normal. Nah, yang ketiga adalah Kolmogorov-Smirnov. Nah, Kolmogorov-Smirnov lihat di sini. Lihat di nilai p-value-nya. Nah, ini ada test of normality dari kita mengerjakan explore tadi. Kolmogorov-Smirnov kita lihat pada sig. Sig ini menunjukkan nilai p atau p-value. Dengan asumsi jika p-value lebih besar daripada 0,05 berarti data berdistribusi normal. Nah, dari hasil pengolahan data diperoleh p-value-nya untuk variabel luas rumah dan variabel usia adalah sama 0,200. Berarti asumsi ketiga untuk uji kenormalan menggunakan Kolmogorov-Smirnov peroleh data berdistribusi normal karena p-value lebih besar daripada 0,05. Nah, tadi dengan 3 asumsi tadi, histogramnya normal, skewness dibagi standar error skewness-nya normal, dan dengan Kolmogorov-Smirnov juga normal, maka tiga-tiganya normal. Berarti dikatakan bahwa baik variabel luas rumah maupun variabel usia ketiganya berdistribusi normal gitu ya. Nah, kalau misalnya ada hanya 2 Bu yang normal, ya berarti datanya normal. Tapi kalau misalnya yang normal hanya 1, berarti datanya tidak berdistribusi normal gitu ya. Oke. Jadi ini yang dibaca tadi untuk Kolmogorov-Smirnov. Baik,
untuk yang ketiga, buatlah variabel padat atau kepadatan hunian dengan cara membagi variabel luas rumah dengan jumlah penghuni. Nah, ini kita buat variabel baru, maka karena ada proses pembagian luas rumah dibagi dengan jumlah penghuni, berarti kita menggunakan operasi matematik. Nah, operasi matematiknya caranya adalah klik transform, compute, kita buat target variabelnya adalah padat namanya. Oke. Nah, padat ini numeric expressionnya adalah dengan membagi variabel luas rumah dibagi dengan jumlah penghuni. Kita ambil variabel luas rumah, pindahkan ke numeric expression, kemudian kita pindahkan juga, kita klik dulu tanda bagi, dan kita pindahkan variabel jumlah penghuni di sini ya. Nah, jadi ada luas rumah dibagi jumlah penghuni. Lalu kita klik OK. Nah, kita lihat di bagian data di sini yang bertanda bintang. Nah, ini terbentuk variabel baru dengan variabel namanya padat. Jangan dihilangkan desimalnya. Nah, kita atur di variabel view, desimal tidak perlu dihilangkan. Kita buat nama label dari variabelnya yaitu kepadatan hunian. Nah, itu ya. Sudah selesai untuk nomor 3. Berikutnya kita lanjutkan dengan soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 jangan lupa di save ya. Soal nomor 4 adalah buatlah variabel syarat dengan label syarat rumah dengan kriteria kategori 1 tidak memenuhi syarat jika kepadatan hunian kurang dari 9 meter per orang, dan 2 memenuhi syarat jika kepadatan hunian lebih dari sama dengan 9 meter per orang. Jadi, nah kalau ini bukan membuat variabel baru dengan operasi matematik, tapi merubah data numerik padat ini menjadi data kategori dengan kategori memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Nah, jadi caranya transform recode into different ya, karena kita akan merubah nama variabel. Nah, variabel yang akan dirubah apa? Ini kepadatan hunian tadi kita rubah menjadi data kategori, menjadi variabel syarat rumah. Kemudian pindahkan kepadatan hunian ke sebelah kanan. Nah, nanti ada variabel padat, ganti nama barunya. Nah, variabel yang diminta di soal adalah membuat variabel syarat. Nah, syarat labelnya adalah syarat rumah. Gitu ya. Nah, syarat rumah kita jangan lupa ini change harus diklik, karena kalau kita tidak mengklik change maka dia tidak akan menyala nanti. Oke ya, change-nya dinyalakan, diklik maksudnya, kemudian kita atur dengan on and new value. Tadi kan di aturannya kalau dikatakan tidak memenuhi syarat itu kalau kepadatan hunian kurang dari 9 meter per orang. Nah, kalau kurang dari berarti pakai ini range lowest true. Nah, klik di sini. Kalau kurang dari 9, karena tadi kepadatan hunian ini adalah 2 desimal di belakang koma, kalau kurang dari 9 berarti yang kita ketik adalah 8. Nah, kita gunakan titik seandainya nggak bisa pakai koma ya, 8.99 atau 8,99. Itu artinya kurang dari 9, karena di kriteria 2-nya memenuhi syarat jika kepadatan hunian lebih dari sama dengan 9. Jadi 9-nya ada di kode 2, makanya untuk kode 1 harus kurang dari 9, yaitu 8,99. Kemudian kita ketik di new value, itu adalah angka 1. Dan kita klik add. Nah, berikutnya kode keduanya adalah 2 memenuhi syarat jika kepadatan hunian lebih dari sama dengan 9 meter per orang. Nah, kita klik 2 di sini di range, kan lebih dari sama dengan, berarti pakainya range value true highest. Klik ini dan kita ketik. Nah, dia mintanya lebih dari sama dengan, berarti kita ketik 9, atau titik 00. Nah, nanti new value-nya kita ketik dengan 2. Ya, langsung add, continue, dan kita okekan. Nah, nanti kalau kita lihat di data ini, kita klik lagi di datanya,
akan terbentuk variabel baru dengan nama syarat. Ini ada ya. Nah, kita manage dulu datanya di variabel view. Syarat ini nggak pakai desimal. Kemudian kita isi value-nya, yaitu 1 tidak memenuhi syarat gitu ya, sesuai dengan label yang diminta pada soal. Kemudian yang keduanya adalah kita klik memenuhi syarat ya, add. Kemudian kita oke kan. Nah, kemudian sekarang kita lakukan penyelesaian soal untuk nomor 5. Kita kembali ke data view. Carilah nilai rata-rata dari usia, kemudian buatlah variabel usia 1 dengan kriteria kategori 1 kurang dari sama dengan nilai rata-rata dan 2 lebih dari nilai rata-rata. Nah, caranya cari nilai rata-rata usia. Nah, yang pertama berarti cari rata-rata usianya dulu. Untuk mencari rata-rata usia, caranya adalah analyze, descriptive statistik, frekuensi, kita reset dan kita masukkan variabel usia ke sebelah kanan ya. Kemudian di display frekuensi kita matikan saja. Kemudian kita pilih statistik dan cukup dengan nilai min ya, rata-rata usia. Nah, nanti yang setelah selesai checklist min kita continue. Baru oke. Nah, diperolehlah pada output, dilihat di yang paling bawah hasilnya dapat usia ini rata-rata adalah 39,6 ya. Jadi kita catat dulu tuh rata-ratanya 39,6. Nah, setelah itu kita akan buat kategori dari rata-rata usia ini, membuatnya dengan variabel barunya adalah usia 1. Jadi mengkategorikan usia yang kurang dari sampai dengan nilai rata-rata dan lebih dari sampai dengan nilai rata-rata. Kita kembali ke data. Nah, untuk mengkategorikan data numerik berarti kita membuat perintah di transform, karena variabelnya namanya berbeda, pilih yang record into different variable. Kita reset dulu, bersihkan dari cara pengolahan data yang variabel tadi ya. Sekarang masukkan variabel usia, pindahkan ke sini ke input variabel, dan untuk output variabelnya sesuai dengan soal kita ganti, kita tulis nama variabelnya yaitu usia 1. Hati-hati di sini tidak ada spasi ya. Nah, nanti kemudian kita change. Nah, setelah itu kita masuk ke odd and new value. Kita pilih tadi lowest truth ya, rata-ratanya tadi berapa, kita buka lagi di output, rata-ratanya adalah 39,6 ya tadi ya rata-ratanya. Nah, ini tidak mau dibuka. Nah, berarti yang pertama adalah kurang dari sama dengan nilai rata-rata. Nah, berarti yang di sini karena dia sama dengan di kategori ke-1, maka kita pun masukkan di sini di lowest 39,6. Kalau kita bulatkan 39,6 itu berarti karena kan usia tidak ada koma ya. Kalau tidak ada koma berarti kita nggak usah pakai ada koma di belakang desimalnya. Jadi boleh kita bulatkan. Atau kalau tidak pun tidak apa-apa. Ya biar mudah mungkin tidak perlu ya. Kita klik saja 39,6 karena sama dengan di sini. Berarti kita ketik di lowestnya 39.6. Nah, di sini values-nya adalah 1 dan di highest-nya adalah berarti 39.7. Kemudian di new value-nya adalah 2. Add lagi, baru kita continue-kan dan oke. Ya. Nah, di output tertulis perintahnya sebetulnya sudah ada tuh di bawah sini, dan kita lihat ada variabel baru sebelah kanan yaitu usia. Nah, ini ada variabel baru yaitu usia. Kita kecilkan 1 dan 2. Nah, kita lihat di variabel view.
Usia kita atur tidak ada desimal, kemudian ini kita ganti dengan usia saja. Usia, kalau Anda bingung boleh Anda buat tambahannya itu usia dalam bentuk kategori misalnya. Nah, kemudian kita kan harus melakukan labeling karena data sudah data kategori. Nah, values-nya kita tulis di sini. Tadi 1 dengan asumsi usianya kurang dari sama dengan nilai rata-rata. Atau Anda boleh juga menulis kurang dari 39,6 tahun. Yang kedua, asumsinya lebih dari nilai rata-rata. Nah, add. Oke. Nah, berikutnya soal ke-6. Buatlah variabel resiko dengan kategori tinggi jika menderita TBC dan rumah tidak memenuhi syarat, kemudian sedang jika tidak termasuk ke dalam kriteria 1 dan 3, dan rendah jika tidak menderita TBC dan rumah memenuhi syarat. Nah, jadi ini soalnya ya, maaf. Soalnya. Jadi untuk ini kita lihat dulu untuk soal nomor 6. Karena yang 2 itu sedang tidak termasuk ke dalam satu kriteria 1 dan 3, maka kita akan menuliskan yang pertama adalah 2. Baru setelah itu dilanjutkan dengan kategori 1 dan kategori 3 yang dengan syarat. Tapi kita harus tahu dulu jika menderita TBC kodenya berapa dan rumah tidak memenuhi syarat kodenya berapa gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke data. Kita cek-recek dulu di sini. Kalau rumah yang tidak memenuhi syarat tadi kita lihat, sebentar. TBC kita lihat di sini, di TBC kita nyalakan value label. Jadi kalau 1 itu berarti 1 itu dia menderita TBC dan 2 itu tidak menderita TBC. Sementara untuk syarat rumah, ini syarat rumah, kita lihat juga di sini variabel syarat ya. Nih, saya klik, saya kuningkan. Kita lihat value labelnya. Nah, jadi kalau 1 berarti tidak memenuhi syarat dan 2 itu berarti memenuhi syarat gitu ya. Ini saya pendekkan, kalau saya panjangkan seperti ini. Tidak memenuhi syarat dan memenuhi syarat. Oke, baik. Kita di sini akan menggunakan compute dengan bantuan fungsi if karena ada kata-kata jika ya. Caranya adalah pertama kita klik transform, kemudian kita masukkan compute. Jangan lupa perintah yang tadi kita bersihkan dulu dengan reset, kemudian kita masuk ke target variabel. Target variabel, kita klik variabelnya adalah namanya adalah variabel resiko. Nah, numeric expressionnya tadi kita terdiri dari 3 kategori, tapi yang kita ketik pertama adalah yang tidak bersyarat. Yang tidak bersyarat berarti tidak masuk kriteria 1 dan 3, yaitu adalah yang kriteria 2. Kita klik 2 dulu. Kemudian kita okekan. Nah, ini sudah terbentuk datanya di sebelah kanan. Nah, tapi ini belum ada keterangan, semuanya masih 2 karena kita main ketik aja 2 aja gitu ya. Nah, sekarang kita lakukan fungsi untuk yang pertama, resiko yang 1 yang tinggi, tetap dengan yang tadi transform, compute, kemudian masuk ke resiko. Numeric expressionnya tidak 2, kita ketik 1. Nah, boleh dibaca soalnya. Nah, langsung masuk ke fungsi if ini di bawah. If itu resikonya tinggi satu ini, kata soal tinggi jika menderita TBC dan rumah tidak memenuhi syarat. Nah, kita klik ini include if case satisfied condition. Jika dia sakit TBC kan. 1 jika sakit TBC, berarti kalau sakit TBC kita pindahkan variabel sakit TBC ke kanan. Dan kita atur di sini sama dengan. Nah, tadi kode sakit TBC kan 1 sampai dengan 1 dan gitu ya. Syarat rumah, syarat variabel syarat mantan. Nah, syarat rumah, klik syarat rumah, pindahkan ke kanan juga. Syarat rumah sama dengan 1 karena dia tidak memenuhi syarat. Kita harus tahu dulu tadi di labelnya. Dicatat ya, khawatir Anda lupa.
Nah, sudah, kemudian kita continue dan kita okekan ya. Sehingga ada pertanyaan change existing variable. Yes, ya, karena isinya dirubah tapi variabelnya sama. Kita kembali yang ke tahapan yang ketiganya, karena kan tadi baru 2, 1, nah sekarang yang ketiga. Ketiga itu adalah yang tidak beresiko atau resikonya rendah. Kembali ke transform, kemudian compute variable, kemudian nah di numeric expression yang satu ini kita hapus. Jadi diganti dengan kategori 3. Kemudian kita klik lagi di sini if-nya kita ganti tadi kan syaratnya kalau resiko itu jika tidak menderita TBC dan rumahnya memenuhi syarat. Nah, tidak menderita TBC itu kodenya adalah 2. Nah, tinggal ini saja. Diganti saja satu ini, hati-hati jangan sampai spasi ke bawah, diganti dengan 2, diklik di sini dan dua-duanya kan kodenya 2. Kalau tidak TBC 2, kalau rumah memenuhi syarat juga 2. Nah, ganti juga dengan 2 di sini ya. Continue, kemudian oke. Change existing variable. Oke. Gitu. Nah, ini ada variabelnya yang baru, nah resiko 1,00. Kita lakukan manajemen data dengan menghilangkan nilai desimal karena kita tidak menggunakan desimal. Ini adalah data kategori. Kemudian kita buat di sini variabelnya adalah, nggak apa-apa dibuat saja dengan kata yang sama kalau tidak ada keterangan, yaitu resiko. Nah, ini values-nya data kategori kita ganti sesuai dengan di soal 1. Resikonya adalah tinggi. Masukkan. Kemudian yang kedua resikonya adalah sedang ya, dan yang ketiga resikonya adalah rendah. Ya, nah kalau sudah langsung kita oke. Nah, kemudian selesai untuk soal yang ke 6. Nah, ini sudah terbaca ya variabelnya kalau kita klik. Nah, berikutnya kita lakukan pekerjaan untuk soal yang ke-7. Buatlah variabel sikap dengan cara menjumlahkan variabel segera, beri, lahir, dan sampai. Nah, sini caranya adalah karena merupakan penjumlahan, jadi pakai compute. Compute-nya seperti ini. Kita masuk ke transform, compute. Nah, kan penjumlahan ya, reset dulu, kita buat variabel sikap. Nah, sikap ini numeric expression kita masukkan. Tadi diminta penjumlahan kan, berarti dari variabel segera, beri, lahir, dan sampai. Masukkan variabel segera ke sini, tambah, beri, tambah. Kita pakai klik saja ya. Lahir, tambah, dan sampai. Double klik bisa langsung pindah ke kanan. Sudah ada 4, semuanya sudah masuk. Lalu kita okekan. Nah, nanti kita lihat di data ada variabel sikap. Nah, ini penjumlahan variabel sikap. Kita kecilkan ya. Nah, jumlahnya masih dengan nilai desimal. Kita bisa atur di sini variabel view dinolkan. Nah, berikutnya masuk ke soal nomor 8. Buatlah variabel sikap 1 dalam kurung sikap responden dengan ketentuan 1 sangat tidak setuju jika jumlahnya kurang dari sampai dengan 4. 2 tidak setuju jika jumlahnya 5 sampai 8. Yang ketiga kurang setuju jika jumlahnya 9 sampai 12. Yang keempat setuju jika jumlahnya 13 sampai 16 dan yang kelima sangat setuju jika jumlahnya, ini saya mau salah ya, 17 sampai 20 gitu ya. Oke, nah sekarang kita lakukan pengelompokan variabel sikap ini dengan nama sikap 1. Jadi kita merubah data variabel sikap yang data numerik menjadi data kategori. Caranya adalah transform, record into different, kemudian kita reset lagi. Tadi variabel ini sikap, pindahkan ke input variabel, nama variabel kita ketik sikap 1. Kita labelnya kita ketik sesuai dengan di soal, nama variabelnya adalah sikap responden. Kemudian change, kemudian odd and new value. Odd and new value-nya
untuk kriteria pertama adalah jika kurang dari sampai dengan 4 kita kategorikan 1. Berarti di sini tandanya harus diketik 4. Values-nya 1. Add. Yang kedua 5 sampai 8. Kalau sampai berarti ada yang range 5. Hati-hati jangan sampai bertumpuk. Stroke-nya 8. Kemudian kita value-nya 2. Add. Yang ketiga 9 sampai 12. Kita klik masih di range 9, kemudian tognya 12 dan value-nya 3 ya. Dan yang keempat adalah 13 sampai 16. Jadi kita klik di sini. Jangan bertumpuk, 13, tognya 16. Value-nya 4. Kemudian yang terakhir adalah jangan 16 segi ya, lebih dari 16 berarti ya, atau 17 sampai 20. Nah, atau saya ralat saja ya, lebih dari 16 ya. Kalau lebih dari 16 berarti pakai ini, truk highest. Nah, di sini aja ya. Kalau lebih dari 16 berarti kita kliknya di sini berapa? 17. Value-nya adalah 5. Oke, kemudian add, baru ini diyakinkan tidak ada yang bertimpa. Jangan sampai 16-nya ada di kode 4, ada di kode 5, nanti dia galau isinya titik kosong. Kalau galau, ini insya Allah tidak ada. Continue dan oke. Nah, ada variabel baru namanya adalah sikap 1. Nah, sikap 1 ini jenisnya masih dengan 2 desimal ya. Jadi kita hilangkan dulu dengan di variable view, desimalnya dibuat 0, kemudian sikap respondennya kita lakukan pengelompokan berdasarkan kategori tadi. 1, kita kasih labelnya apa? STS ya, bukan nilai lagi sesuai dengan di soal. 2, TS, kemudian maaf saya salah, 2, kemudian kita ketik TS, kemudian 3 KS itu kurang setuju ya, S itu sangat tidak setuju gitu. 4 S itu artinya setuju, dan 5 SS sangat setuju ya. Nah, kalau sudah semua yang masuk, klik OK. Nah, ini ada perubahan di sini ya. Nah, baik, kita lanjutkan dengan soal nomor 6. Lakukan uji analisis univariat untuk variabel luas, usia, dan padat. Cari nilai rata-rata, nilai paling rendah, dan nilai paling tinggi. Univariat berarti untuk yang usia, luas, dan padat itu data numerik ya. Kita lihat dulu karena jenisnya data numerik semua. Nih, luas data numerik, usia data numerik, padat juga data numerik, karena kan datanya saling bersambung, tidak ada kode. Kalau kita sulit, kita klik nih value label. Kita klik value label di sini. Nah, klik. Nah, kalau dia tidak berubah, tidak berubah, angkanya saya kuning kan nggak berubah, itu data numerik. Kalau yang berubah namanya data kategori. Nah, kalau data numerik berbeda cara pengolahannya untuk univariat dengan data kategori. Nah, gimana caranya? Analyze descriptive statistik frekuensi. Nah, tadi kita riset lagi ya. Kita masukkan variabel yang diminta yaitu luas, usia, dan kepadatan hunian. Oke, yang diminta kita klik di sini. Yang diminta adalah nilai rata-rata, kemudian nilai paling rendah, minimum ya, rata-rata kita checklist min di sentra tendensi, kemudian nilai paling rendah ada minimum di dispersion dan ada maksimum. Kita klik itu paling tinggi. Oke. Maka ini ada hasilnya. Tuh sudah keluar. Ini 3. Nah, ini yang benar dan ini missingnya harus 0. Jadi peroleh rata-ratanya adalah untuk luas rumah 63,23. Untuk usia rata-ratanya tinggi 9,6 dan kepadatan hunian rata-ratanya adalah 12,8227.
Nah, minimumnya untuk rumah 37, untuk maksimumnya 95 gitu ya, seterusnya. Baik, kemudian selesai tuh soal nomor 9, kita lanjutkan dengan soal nomor 10. Lakukan uji analisis univariat untuk variabel TBC, syarat, usia 1, dan sikap 1. Sajikan pula dalam bentuk diagram yang sesuai. Berarti datanya data kategori. Untuk kategori, caranya adalah analyze, deskriptif statistik. Oh, sebentar. Kenapa data kategori? Kalau saya ganti, tuh, dia berganti. Karena ada kategorinya. Ya, untuk kategori caranya gini. Analyze, deskriptif statistik, frekuensi, kita reset dulu ya. Nah, untuk kategori kita matikan display. Sebentar, salah. Nah, untuk kategori kita langsung masukkan saja variabelnya adalah TBC, syarat, usia 1, dan sikap 1. Kita pindahkan variabel TBC, pindahkan ke kanan. Kemudian variabel syarat ada di bawah nih. Syarat pindahkan di blok, pindahkan ke kanan. Usia 1 ya, usia 1 pindah, dan sikap 1 berarti yang paling bawah, sikap responden gini ya, pindah. Untuk data kategori dia cukup dengan distribusi frekuensi saja, tapi minta disajikan dalam bentuk diagram sesuai. Nah, kita berarti harus klik, jangan klik statistik ya. Kalau data kategori nggak perlu, karena sudah ada di sini nanti distribusi frekuensinya, display frequency table. Kita klik chart. Nah, chartnya kita pilih apa? Untuk data kategori, chart yang digunakan adalah bar atau pie. Kalau tadi data numerik, nggak usah, kecuali untuk uji kenormalan pakainya histogram. Nah, kita pilih yang bar misalnya ya, seperti ini, continue, dan kita oke kan. Hasilnya keluarlah ini data kategori. Dan missingnya harus 0. Ada variabel sakit TBC, variabel syarat rumah, dan variabel usia kategori. Jadi, ini yang TBC itu ada 14 atau 46,7%. Ya, dari 30 orang yang tidak TBC ada 16 atau 53,3% gitu ya. Nah, berikutnya kita lanjutkan ke soal nomor 11. Hitung berapa rata-rata usia penderita TBC dan bukan penderita TBC. Nah, ini usia rata-rata yang TBC dan tidak TBC, tapi pakai variabel usia, tapi pakai ini rata-rata dari yang sakit TBC dan tidak sakit TBC. Nah, untuk mempermudah caranya, kalau saya pakai cara agregat. Cara agregat itu begini. Klik data, agregat. Nah, break variabel ini untuk data kategori. Tadi data kategorinya adalah TBC dan tidak TBC gitu ya. Berarti break variabelnya dimasukkan data kategori adalah sakit TBC. Dan summaries of variabelnya adalah data numerik. Data numeriknya adalah usia. Jadi nanti kita bisa membedakan usia. Nah, di sini sudah ada usia dengan minta rata-rata. Nah, kita kan mintanya rata-rata. Nah, kalau rata-rata, kalau mau ganti di sini ada function. Nah, functionnya ada min, median. Karena kita mintanya rata-rata, kita klik min saja. Continue. Ini sudah seperti ini. Jadi break variabel data kategori, masukkan sakit TBC-nya sesuai dengan di soal, dan summaries of variabelnya adalah rata-rata dari usia. Function sudah kita atur. Kemudian kita minta ini nggak apa-apa, dari checklist number of case. Kemudian ini end break-nya kita supaya mudah kita lihat, kita ganti dengan jumlah. Sebetulnya dalam bahasa Indonesia-nya end break itu jumlah. Nah, untuk mempermudah kita pilih ini, create a new datasheet. Di sini ya, create a new datasheet. Klik di sini, dan datasheet-nya kita kasih nama agregat. Kalau saya nama agregat ya. Kemudian kita oke. Nah, kita lihat di sini, kita buka di bagian bawah. Kalau saya di bagian bawah nih, di menu ini ada lagi SPSS terbaru, untitled agregat. Kita klik untitled agregat, klik. Nah, dia dapat nih file yang baru agregat yang TBC. Berarti ada berapa? Ini terbaca di sini. Ini file yang baru, tapi masih terbuka file yang lamanya. Jadi aktif datasheet itu berarti datasheet yang baru, tapi datasheet lamanya masih ada. Jadi kita mainkan di bagian bawahnya, bagian bawah layar komputer. Nah, jadi kan tadi ditanya berapa rata-rata yang TBC, berapa rata-rata tidak TBC. Nah, inilah namanya. Yang ya TBC itu ada 14 orang. Rata-rata usianya adalah
37,79 tahun. Sementara yang tidak TBC ada 16 orang, rata-ratanya adalah 41,19. Itu bisa dibulatkan berarti ya. Kalau yang TBC rata-rata usianya 38 tahun dan yang tidak TBC rata-rata adalah 41 tahun gitu. Ini hasil agregat seperti ini. Nah, nanti ini Anda boleh save tapi boleh juga enggak. Kalau Anda butuhkan ya Anda save, kalau enggak ya enggak usah. Nah, ini sudah selesai. Kita masuk ke data yang lagi, kembali yang tadi. Kita klik dulu. Kita minimalis. Nah, kita minimalis, kita masuk data yang awal. Kita lanjutkan pekerjaannya. Masuk ke data lagi. Sekarang kita, sulit. Berarti saya pindah lewat bawah lagi ya. Lewat bawah berarti dari sini nih. Dari ini, klik di sini nih kursor saya. Kita klik di sini, saya pilih yang data latihan yang sebelah kiri, bukan yang agregat. Nah, ini datanya. Berikutnya soalnya nomor 12. Hitung berapa jumlah responden yang rumahnya tidak memenuhi syarat dan menderita TBC. Nah, ini yang diminta adalah rumah yang tidak memenuhi syarat. Nah, kita geret nih ke sini, di rumah yang tidak memenuhi syarat di sini. Nah, ini untuk syarat. Nah, yang diminta adalah yang tidak memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat nggak usah dianalisis. Jadi kita lakukan apa? Select case. Oke? Select case untuk yang tidak memenuhi syarat saja dulu. Jadi nanti menganalisisnya tidak semua sebanyak 30, tapi yang tidak memenuhi syarat saja. Gimana caranya? Nah, sekarang kita cek dulu tidak memenuhi syarat itu kodenya berapa? Tidak memenuhi syarat itu kodenya 1, memenuhi syarat itu kodenya 2. Ini ya, kita cek nih. Saya kasih tanda kuning. Nah, oke. Nah, kita lakukan yang pertama, select case dulu karena hanya meminta yang tidak memenuhi syarat. Caranya adalah data select case, pilih ada select case paling bawah, kemudian pilih variabel syarat rumah. Nah, kemudian selectnya diklik dulu ini, pilih yang if condition is satisfied. If condition is satisfied, pilih yang if ya.